Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga firman Tuhan ini semakin menguatkan kita, semakin meneguhkan kita, karena dalam hidup ini kita selalu saja menghadapi situasi yang tidak mengenakan, tidak yang kita harapkan. Kadang-kadang kita berharap bahwa hidup kita semakin percaya kepada Tuhan, kita semakin nyaman, semakin tenang. Tapi justru kadang-kadang hidup ini semakin banyak orang yang tidak suka dengan kita, dan banyak pergumulan yang terjadi. Dan itu sering sekali membuat hati kita dan jiwa kita tertekan. Tapi percayalah, ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Dia penolong bagi kita, maka kita akan kuat. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-43 ayat yang ke-5. Dia katakan demikian: "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Demikianlah firman Tuhan. Tekanan hidup sering sekali membuat orang menjadi putus asa. Tekanan hidup sering sekali membuat orang tertekan dan depresi, bahkan stres. Dan hati-hati, ada kalanya ketika orang tidak tahan terhadap tekanan itu, dia tidak mampu lagi untuk menerima, dan dia merasa bahwa dia sudah tidak tahan lagi dan tidak kuat lagi, maka dia bisa menjadi gila. Orang yang mengalami hal seperti itu bisa terjadi karena apa? Karena memang dia tidak pernah berpikir bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan, dalam hidup mereka. Ini yang sering sekali dilupakan oleh manusia. Kadang-kadang kita berpikir ketika kita menghadapi masalah, kita tidak kuat, lantas kita sudah tidak mampu lagi dan tidak ada lagi yang bisa menolong kita, dan sehingga kita menjadi stres, bahkan sampai gila. Rasa putus asa inilah justru yang paling iblis sukai dalam kehidupan orang-orang percaya. Bagaimana supaya kita tidak mengandalkan Tuhan? Bagaimana supaya kita tetap mengandalkan pada pikiran kita? Karena pikiran kita tidak akan mampu dipakai untuk menjawab segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan mau mengingatkan kita terus supaya kita berharap akan Tuhan. Dan pada saat ini pemazmur mau mengatakan, kalau dia katakan tadi, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku?" Ini mau menunjukkan bahwa sebagai manusia, dia memang tertekan. Sebagai manusia, dia menghadapi pergumulan yang berat. Ketika itu dia terpisah dari Yerusalem, bahkan mungkin terbuang dari Yerusalem. Dia harus jauh daripada rumah Tuhan yang dia anggap bahwa satu sukacita dan keberadaan Tuhan itu hanya ada di rumah Tuhan. Dia menganggap bahwa ketika dia boleh bersekutu dengan Tuhan di rumah Tuhan, dia akan merasakan sukacita yang luar biasa. Ini yang perlu kita tiru dan teladani dari pemazmur, bahwa berada di rumah Tuhan itu menjadi satu sukacita yang luar biasa baginya. Dan seperti yang dia katakan, "Hanya satu yang kupinta, aku berada dalam rumahmu sepanjang umur hidupku." Ini luar biasa. Tetapi begitu banyak orang yang sudah terbiasa untuk meninggalkan rumah Tuhan. Bahkan dia merasa tidak ada apa-apa kalau dia meninggalkan rumah Tuhan, bahkan meninggalkan ibadahnya. Ini juga menjadi perhatian bagi kita. Tetapi bagi pemazmur, justru ketika dia berada bersama-sama dengan Tuhan, dia akan kuat, dia akan cakap untuk melawan segala sesuatu. Ini berdasarkan dari apa yang dia pernah alami dalam kehidupannya. Ketika dia mengandalkan Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan, maka dia akan dimampukan ketika melakukan segala sesuatu. Allah memilih Daud sebagai raja bukan karena kehebatannya, bukan karena fisiknya,
bukan karena kekuatannya atau kemahirannya dalam berperang atau melakukan segala sesuatu. Dia bukanlah orang yang ahli, tetapi dia selalu mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan menjadikan dia menjadi lebih hebat dan lebih kuat. Itu saja. Dan pengalaman dia bersama dengan Tuhan itu dia buktikan, baik ketika dia menjadi seorang gembala, ya, ketika ada singa, ketika ada binatang-binatang buas, bahkan dia menghantam binatang buas itu dengan kekuatan Tuhan. Dan berdasarkan itulah, ketika dia diperhadapkan dengan Goliat, dia betul-betul merasakan keyakinan yang penuh. Makanya dia berkata ketika itu, ketika dia berhadapan dengan Goliat, "Engkau datang kepadaku dengan tombak dan lembing, tetapi aku datang kepadamu atas nama Allah Israel yang maha dahsyat, yang maha kuat itu. Dan dia akan memberikan nyawamu kepadaku, dan aku akan memenggal kepalamu." Bayangkan saudara-saudara, itulah keyakinan yang penuh daripada pemazmur akan Tuhan. Orang-orang sudah pada ketakutan. Raja Saul saja ketakutan. Semua orang-orang Israel ketakutan ketika melihat Goliat. Tetapi Daud sedikit pun dia tidak pernah takut, karena dia tahu bahwa Tuhan bersama dengan dia. Dan saudara-saudara, inilah iman, inilah pengharapan, inilah kekuatan yang membuat kita menjadi berani dan tidak tawar hati. Ya, jadi oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita menghadapi banyak masalah, jangan pernah tawar hati, jangan pernah takut, jangan pernah apatis, dan jangan pernah kecewa, karena Tuhan akan selalu memberikan jalan kepada kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa persoalan kita sudah tidak ada lagi jalan keluar. Ini yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti Musa, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan dia terperangkap di situ, dia terjebak dengan Laut Teberau. Kemana lagi dia akan pergi? Dia sudah putus asa ketika itu. Tetapi Tuhan katakan, "Musa, apa yang ada di tanganmu?" Tongkat Tuhan julurkan ke air. Lantas air laut itu terbelah. Apa artinya saudara-saudara? Untuk manusia, mungkin kita berpikir bahwa kehidupan kita sudah mentok, sudah tidak ada jalan keluar lagi. Tapi buat Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa melakukan apa saja yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, jangan pernah tawar hati dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, ya, sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, jangan pernah tawar hati. Itu yang dikatakan oleh Salomo dalam Amsal 24 ayat 10, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu." Oleh karena itu, saudara-saudara, orang yang tawar hati, dia akan lemah. Kekuatannya menjadi kecil, bahkan menjadi hilang. Oleh karena itu, jangan pernah putus pengharapan. Makanya pemazmur berkata, "Berharaplah akan Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Makanya dia berharap akan Tuhan. Firman Tuhan ini memang menunjukkan bahwa dia tertekan, tapi fokusnya bukan ketertekanan dia, bukan bebannya itu, tetapi fokusnya supaya kita berharap akan Allah. Oleh karena itu, bagi kita yang mengalami pergumulan yang berat, biarlah kita berharap akan Allah. Jangan pernah tawar hati, sebab ketika kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita, dan kita tidak akan mampu lagi menghadapi persoalan-persoalan kita. Tetap kuat, berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap akan Tuhan tidak akan pernah disia-siakan. Oleh karena itu, teruslah berharap akan Tuhan dan setia mempercayai Dia, maka engkau akan lepas dari pergumulan dan persoalanmu. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.